Quran surat Al-Baqarah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Dan berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan itu, mengapa tidak bercakap-cakap Allah itu dengan kita atau datang kepada kita satu tanda selain dari mengatakan bahwa Allah beranak. Satu waktu datang lagi kepada Rasulullah SAW suatu usul, yaitu kalau memang Allah itu ada dan maha kuasa, mengapa Allah itu tidak datang bercakap-cakap dengan mereka, atau Allah membuktikan bahwa dia ada dengan menunjukkan suatu tanda. Di pangkal ayat sudah dinyatakan bahwa usul seperti ini timbulnya ialah dari orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kalau orang itu berilmu, berpikir mendalam, tidak mungkin timbul usul seperti itu. Di dalam surah Al-Isra, surah 17 yang turun di Mekah, sudah dilukiskan pula permintaan-permintaan yang tidak-tidak itu. Mereka minta adakan air mata dari bumi, ayat 90, atau kebun indah mempunyai sungai mengalir, terjadi sendirinya, ayat 91, atau runtuhkan langit, ayat 91, atau Tuhan Allah turun ke dunia diiringi oleh malaikat, ayat 92, atau dirikan sebuah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad sendiri yang bertahtakan emas, ayat 93. Maka di sambungan ayat Allah berfirman, seperti itu jugalah kata-kata orang-orang yang sebelum mereka. Seperti kata mereka itu pula. Artinya, usul kaum musyrikin Arab atau Yahudi yang sekarang meminta supaya Tuhan Allah bercakap dengan mereka. Bukanlah usul datang sekarang saja. Umat-umat yang dahulu pun meminta demikian pula. Umat Nabi Musa mengemukakan berbagai permintaan kepada Musa. Setengah permintaan itu dikabulkan Allah, tetapi mereka tetap keras kepala dan yang kafir bertambah kafir juga. Umat Nabi Solih meminta didatangkan seekor unta sebagai mukjizat. Unta itu didatangkan, tetapi mereka langgar janji dan mereka bunuh unta itu. Maka datanglah sambungan ayat bersamaan hati mereka, baik Yahudi yang dahulu maupun Yahudi yang sekarang, baik umat yang dahulu maupun musyrikin yang sekarang, namun hati mereka sama saja, yaitu kekufuran kepada Allah yang menyebabkan timbulnya berbagai usul yang tidak-tidak, yang bercakap asal bercakap, sepintas lalu timbul pertanyaan, apakah permohonan mereka itu tidak akan dikabulkan Allah? Allah telah menjawab dengan ujung ayat. Sesungguhnya telah kami jelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang yakin. Bagi orang yang yakin, ayat-ayat itu sudah tampak. Tidak perlu lagi menurunkan ayat baru. Tidak perlu lagi tercipta di tengah padang belantara sebuah istana indah bertahtakan emas dan ratna mutu manikam. Lalu tercipta lagi taman sari indah berseri. Sungai mengalir laksana ular gerang. Tidak perlu lagi ayat-ayat yang lain yang diminta itu. Sebab bagi orang yang yakin, segala yang tampak ini adalah ayat belaka. Fafi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dan pada tiap-tiap sesuatu adalah tanda baginya yang menunjukkan bahwa dia esa adanya. Orang-orang yang yakin pun telah bercakap-cakap dengan Allah di dalam munajatnya, di dalam doanya, di dalam sholatnya yang khusyuk, dan di dalam segala tingkah laku perbuatannya. Dia selalu merasai bahwa dirinya tidak lepas dari tilikan Allah,
Tetapi orang-orang yang bodoh, walaupun berapa banyaknya terbentang di hadapan matanya, tidak juga dia akan yakin.